Oke, menjelang tahun 2025 ini sebagai kado ulang tahun kita, tentunya kita harus punya harapan ya. Dan tentunya semua masyarakat juga punya harapan yang sama terhadap kehidupan kita secara personal maupun terhadap kehidupan kita sebagai warga negara. Sebagai warga negara, kita berharap banyak dengan pemerintah Prabowo Gibran ya. Yang pertama adalah bagaimana penegakan hukum itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan dan apa yang selalu menjadi isi pidatonya Pak Prabowo. Dan tentunya potensi itu akan tercapai apabila proses secara teknis dan tahapan-tahapannya itu kan harus ada dan harus mulai ada progres yang jelas. Nah, ini harapan kita di tahun 2025. Terus yang kedua, harapan kita adalah bagaimana program makan bergizi gratis itu bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan. Terus yang ketiga tentunya harapan kita adalah target pertumbuhan ekonomi yaitu 8% di tahun 2025 ini bisa tercapai. Terus yang keempat adalah program swasembada pangan. Nah, program swasembada pangan juga ini harapan kita adalah bagaimana seluruh instrumen terkait ini mampu menerapkan langkah-langkah teknis yang tepat, mampu menerapkan strategi teknis yang tepat, sehingga program swasembada pangan itu bisa tercapai dan tidak pragmatis, tetapi potensinya berkesinambungan. Ya, terus yang kelima adalah tentunya harapan kita adalah bagaimana kehidupan bernegara kita ini secara politik itu tambah kondusif. Kenapa saya katakan harus tambah kondusif? Ya terus terang kan kita beberapa bulan terakhir ini ya, ini kan hanya disuguhkan dengan banyaknya drama politik, banyaknya riak-riak politik yang terjadi di tengah masyarakat, khususnya dari kalangan para elit atau para bangsawan politik ya, sibuk mempertentangkan terkait dengan berbagai kepentingan, sibuk mempertentangkan juga berbagai kejadian dan fakta yang tersuguhkan di masyarakat, baik itu permasalahan hukum, permasalahan tata negara, permasalahan politik, terus permasalahan korupsi, dan banyak hal lainnya. Kan itu yang selalu menjadi bahan perdebatan. Nah, dan tentunya kita membutuhkan satu situasi yang kondusif sehingga masyarakat itu kan merasa nyaman. Nah, akan tetapi ya, saudaraku sekalian, menjawab harapan atau potensi harapan yang kita harapkan terjadi di tahun 2025 ini, tentunya kita juga harus jujur melakukan kajian dari dua perspektif ya, terkait dengan kepemimpinannya Pak Prabowo. Kenapa saya katakan ini harus kita lakukan kajian dari dua perspektif? Karena saya juga banyak mendapatkan pertanyaan ya, dan seperti yang rekan-rekan tanyakan juga, bahwa bagaimana sih potensi Pak Prabowo ini ke depan. Terus apakah kita ini masih pantas untuk menggantungkan harapan besar kita terkait dengan cita-cita Pak Prabowo ini bisa diwujudkan. Nah, jadi saudaraku sekalian, ini akan saya sharingkan, akan saya diskusikan dari dua perspektif. Kenapa saya katakan harus kita sharingkan dari dua perspektif?
karena memang Pak Prabowo ini kan punya latar belakang personal dan punya kondisi personal secara faktual di bidang politik. Nah, sehingga kita bagi menjadi dua kelompok itu. Secara personal, Pak Prabowo ini kan terlahir sebagai prajurit ya. Atau dia dibesarkan sebagai prajurit yang punya komitmen, punya jiwa patriotisme ya. Dan dilahirkan dari keluarga pejuang. Baik itu dari kakeknya yaitu Pak Margono, terus ayahnya yaitu Profesor Sumitro. Ini kan adalah pejuang-pejuang semua yang merupakan tokoh-tokoh pergerakan dari Orde Lama atau di masa prakemerdekaan ya. Nah, karena kita tahu bahwa Pak Margono itu kan salah satu anggota BPUPKI. Terus Profesor Sumitro sendiri sebagai ayahnya Pak Prabowo, beliau juga adalah sebagai pejuang. Dan beliau adalah kelompok bangsawan politik di masa Orde Baru dan di masa Orde Lama kan. Dan tidak bisa kita ragukan ya terkait dengan komitmen kebangsaan dari keluarganya Pak Prabowo. Ditambah lagi Pak Prabowo ini dibesarkan sebagai prajurit dan banyak juga menjalankan tugas-tugas di medan tempur ya. Pernah bertugas di Timur Timur pada saat itu kan, beberapa kali bertugas di sana. Nah, jadi proses kehidupan personal Pak Prabowo ini sebagai prajurit dan sebagai keluarga dari para pejuang, tentunya ini kan secara personal Pak Prabowo ini kan punya komitmen, punya integritas ya, punya jiwa patriotisme yang tidak kita ragukan. Akan tetapi kita juga tahu setelah reformasi 98, jadi Pak Harto ini kan dilengserkan pada saat itu kan, imbasnya itu kan kepada Pak Prabowo, yang akhirnya kan tidak berapa lama setelah Pak Harto lengser ini kan Pak Prabowo juga kan akhirnya kan diberhentikan dari posisi dia sebagai prajurit, yaitu di era pemerintahan B.J. Habibie. Nah, ini juga punya pengaruh besar. Selepas dari itu ya, ini punya pengaruh besar terhadap psikologis, terhadap mental, dan terhadap karakter Pak Prabowo ini di masa-masa dalam proses perjuangan tersebut kan. Nah, kalau kita berbicara Pak Prabowo sebagai prajurit, artinya kan kita berbicara Pak Prabowo ini dalam kapasitas personal dasarnya. Nah, ini apa yang dipertontonkan sekarang ini terkait dengan banyaknya pidato Pak Prabowo ini yang kontroversi, baik itu masalah pilkada, baik itu masalah penegakan hukum atau pemberantasan korupsi. Terus ini kan menimbulkan polemik di tengah masyarakat dan membuat gaduh ya, baik itu di sosial media maupun itu di media mainstream. Jadi banyak tokoh-tokoh yang membahas karena apa yang Pak Prabowo sampaikan itu kan dianggap tidak sesuai dengan sistem tata kelola kita bernegara. Nah, jadi kalau kita melihat fakta tersebut ya, dan kita gali dari perspektif Pak Prabowo secara personal, kita berpikir positif bahwa saya menganggap itu adalah bagian dari strateginya Pak Prabowo dalam pemerintahan 6 bulan di awal. Nah, jadi kenapa saya katakan 6 bulan di awal ya, karena Pak Prabowo kan sudah menyampaikan pas demsir itu silakan tunggu 6 bulan katanya.
jangan terburu-buru, ini baru 2 bulan 8 hari katanya kan begitu. Nah, sehingga kita berpikir bahwa Pak Prabowo ini punya target 6 bulan ini adalah masa untuk melakukan pemetaan masalah dan pemetaan potensi serta pemetaan solusi. Jadi pemetaan masalah, pemetaan potensi, dan pemetaan solusi. Nah, jadi kenapa saya berkata atau punya analisa seperti ini ya? Pak Prabowo ini punya kemampuan intelijen di atas rata-rata. Jadi kalau kita berbicara dari historis pendidikan militernya Pak Prabowo ya, beliau ini kan lulusan terbaik juga kan di Amerika pada saat meneruskan pendidikan militer di Amerika, yaitu sebagai seorang prajurit yang ahli intelijen dan ahli teror ya, atau ahli strategi dalam menumpas gerakan anti terorisme kan. Nah, jadi dari kapasitas Pak Prabowo seperti itu ya, dan ini kan juga kita tahu ya bagaimana kita lihat Pak Prabowo kalau berbicara tentang geopolitik ya, itu nggak bisa kita ragukan. Jadi beliau kalau sudah berbicara terkait dengan geopolitik ini kan penguasaan materinya kan luar biasa, dan itu lancar sekali keluar dari mulutnya Pak Prabowo kan. Itu menunjukkan bahwa pemahaman dan penguasaan materi itu bukan hanya sekedar dari basicnya saja, akan tetapi ke dalamnya pun Pak Prabowo paham. Nah, jadi sehingga saya anggap ini adalah masa Pak Prabowo melakukan pemetaan. Jadi dengan sikap-sikap Pak Prabowo, dia mengeluarkan banyak statement terkait dengan pengampunan untuk koruptor, terus menyampaikan statement terkait dengan undang-undang pilkada. Nah, terus kita lihat juga ini kan bagaimana statement terakhir, yaitu pada perayaan Natal ini kan menyinggung juga masalah penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Dan ini banyak komentator itu yang menganggap itu kan, ini kan menyindir tentang Hasto yang dijadikan tersangka oleh KPK kan. Nah, jadi terus sikap Pak Prabowo bagaimana menunjukkan rasa hormat kepada Pak Jokowi kan. Kita lihat setelah Pilpres ini kan sudah beberapa kali ketemu, baik dari urusan pilkada pada saat itu ya, menjelang Pilgub Jateng atau menjelang pilkada serentak itu kan, Pak Prabowo ini kan secara khusus bertemu dengan Pak Jokowi kan untuk berbicara tentang kondisi pilkada yang sedang berjalan pada saat itu. Nah, jadi ini saya anggap semua itu adalah proses Pak Prabowo melakukan pemetaan. Pak Prabowo ini sedang mencari akar permasalahan. Nah, sehingga nantinya kalau sudah tahu bahwa potensi permasalahan hukum itu di sini, potensi banyak yang terjadi pelanggaran hukum itu di misalnya di kementerian apa, terus permasalahan dalam penegakan itu juga kendalanya di mana, apakah itu karena adanya potensi kong kali kong ya, potensi KKN, atau banyaknya yang membackup ya. Nah, jadi ini sedang Pak Prabowo petakan. Nah, kan itu juga yang pernah Pak Prabowo singgung untuk para pejabat dan aparat, katanya jangan main-main, yang berani membackup para koruptor katanya itu tinggal pilih apakah ini milih cinta terhadap negara ataukah milih cinta kepada kelompok-kelompok tertentu katanya, atau
memilih cinta kepada yang lain. Nah, ini sebenarnya adalah proses pemetaan, sehingga dari potensi-potensi masalah yang muncul itu, akhirnya Pak Prabowo tahu nanti arah solusinya seperti apa. Nah, dan yang berpotensi nanti bertugas, yang punya kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu siapa. Nah, jadi dengan melakukan pemetaan potensi ini tentunya ya kita harus jujur bahwa potensi 6 bulan ke depan itu pasti akan terjadi reshuffle ya. Akan terjadi pembenahan terkait dengan pembantu-pembantu yang ada di belakang beliau ya, khususnya di anggota kabinet. Nah, jadi sehingga setelah dilakukan pemetaan itu akan ketemu siapa yang pantas, siapa yang layak nanti untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, dan ini akan dilakukan kajian bahwa yang sudah ada sekarang itu mampu atau tidak. Nah, ini kan juga akan kelihatan dalam 6 bulan ini. Nah, sehingga dari pemetaan masalah dan pemetaan potensi itu nanti akan ketemu perhitungan kalkulasinya, bahwa nanti dengan proses penegakan hukum seperti ini maka targetnya akan terjadi seperti ini kalau si A ini yang menjalankan. Terus dengan potensi masalah misalnya di swasembada pangan seperti ini yang menjadi kendala, ini tepat atau tidak yang dilakukan oleh kementerian terkait atau instrumen terkait. Nah, sehingga nanti akan ketemu. Kalau itu tepat, maka idealnya yang terjadi adalah seperti ini dan progresnya juga seperti ini, kan seperti itu. Nah, jadi kita harus jujur menganalisa itu. Kalau kita melihat dari latar belakang personal Pak Prabowo, ya saya punya analisa seperti itu, bahwa ini adalah masa Pak Prabowo dalam melakukan pemetaan tersebut. Karena apa? Karena ya kita tahu banyak sekali sekarang ini kejadian-kejadian yang kontroversi ya, dan itu kayak sengaja ini dilemparkan Pak Prabowo ke publik dan untuk menjadi pembahasan di publik kan. Nah, sehingga nantinya setelah 6 bulan itu nanti baru dinamika yang terjadi di publik ini akan disuguhkan dengan satu jawaban, yaitu langkah-langkah taktis Pak Prabowo yang kembali kepada habitat personalnya, ya, kembali kepada karakter personalnya, kan seperti itu. Nah, jadi saudaraku sekalian, itu analisa kita secara positif terkait dengan berbagai dinamika yang ada. Nah, terus apakah nanti potensi harapan kita ini bisa terwujud atau tidak, yang progresnya akan tampak nanti di tahun 2025 ini. Nah, akan tetapi kita juga punya analisa dari perspektif proses perjuangan Pak Prabowo sebagai pejuang politik. Sebagai pejuang politik, Pak Prabowo ini kan memulai karirnya itu pada saat ikut konvensi, yaitu menjelang kontestasi Pilpres itu kan di tahun 2004. Nah, pada saat itu kan Pak Prabowo dikalahkan Wiranto sebagai kandidat presiden dari Partai Golkar. Nah, sehingga Pak Prabowo akhirnya memutuskan membuat partai politik dan ikut kontestasi di Pilpres 2009. Akan tetapi di kontestasi 2009 itu kan Pak Prabowo kan tidak menjadi calon presiden, tetapi menjadi calon wakil presiden. Baru di 2014 karena kekalahan pada saat itu dengan SBY di periode kedua ya, di mana Pak Prabowo menjadi wakilnya Bu Mega, akhirnya Pak Prabowo meneruskan perjuangannya lagi di tahun 2014, dan pada saat itu lawannya adalah Pak Jokowi sampai 2 kali, yaitu di 2019 juga sama lawannya Pak Jokowi dan
berturut-turut Pak Prabowo ini kan kalah 2004, kalah kontestasi memperebutkan posisi kandidat dari Golkar. Di 2009 kalah kontestasi sebagai wakil presiden, terus di 2014 sebagai calon presiden kalah juga, dan di 2019 sebagai calon presiden juga kalah. Nah, yang ingin saya jelaskan di sini adalah dalam proses perjuangan itu dengan 4 kontestasi yang dilakukan atau yang dijalani oleh Pak Prabowo itu, tentunya banyak pengorbanan secara psikologis, ya, tenaga dan pikiran, ya, biaya apalagi, karena di negara kita ini kan pasca reformasi kapital politik itu kan sangat besar, sehingga kan banyak rekan-rekan pengamat itu kan mengatakan demokrasi ini di negara kita ini kan sudah berubah menjadi demokrasi kapital kan ya. Nah, jadi dalam proses perjuangan itu dengan banyak pengorbanan yang dilakukan ini ya, kita khawatir Pak Prabowo ini sudah merasa lelah. Dan ini kan di umur beliau yang sudah 73 tahun ini kan akhirnya baru terpilih yaitu di tahun 2024. Nah, dan di 2024 itu pun terpilih ya secara politis, ini kan tentunya peran dan jasa besar Pak Jokowi ini juga sangat dominan ya. Ya, ini nggak perlu kita review, nggak perlu kita ulas secara rinci. Kita udah tahu lah bagaimana peran dan jasa Pak Jokowi ini dalam proses kontestasi 2024 ini kan, di luar memposisikan Mas Gibran sebagai cawapres ya, peran-peran lain yang dilakukan Pak Jokowi untuk menangkan kontestasi Pilpres di 2024 itu kan sangat besar. Nah, sehingga dari perjuangan Pak Prabowo ini sebagai manusia politik ya, karena sudah beberapa kali mengalami kekalahan ini dan juga akhirnya merasa lelah, ini tanpa disadari ya, ini kan secara naluri, karena bagaimanapun juga kan pengaruh umur itu juga sangat menentukan. Nah, dan akhirnya merasa banyak dibantu oleh Pak Jokowi, sehingga Pak Prabowo ini berubah dari karakter personal yang aslinya itu bermetafor menjadi karakter yang berbeda, menjadi pribadi yang berbeda, sehingga dalam hal ini banyak pidato-pidato kontroversi atau pemikiran-pemikiran kontroversi Pak Prabowo ini seolah-olah dikeluarkan itu tanpa disadari ya. Jadi karena seperti yang pernah saya singgung ya karena sudah merasa nggak ada bahan aja untuk disampaikan. Nah, sehingga dalam hal ini kan kalau kita melihat dari berbagai kementerian yang ada ya, ini kan belum tampak progres yang jelas secara teknis. Dari proses penegakan hukum ya masih biasa-biasa saja. Dari program swasembada pangan juga apa yang dilakukan oleh kementerian terkait juga tidak ada yang kekinian, tidak ada yang baru. Masih strategi dan pola lama, dan orang-orangnya juga orang lama. Secara ekonomi juga sama, justru kan ini kan malah kontroversi dengan pemberlakuan PPN menjadi 12% dari 11%. Nah, jadi ini yang saya katakan, kalau Pak Prabowo ini sudah merasa lelah, akhirnya kan sudah membiarkan semua ini berjalan mengalir saja. Toh yang penting sudah tercatat dalam sejarah, yaitu menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8 kan. Masalah potensi pencapaian target
pencapaian seperti apa ya, ini tidak terlalu penting ya. Terus masalah makanan bergizi juga ya, ini kan yang penting kan dilaksanakan, toh itu juga menggunakan uang negara kan. Nah, jadi kondisi ini yang kita khawatirkan. Kalau kondisi dari analisa opsi kedua ini yang terjadi, ya tentunya kita nggak bisa berharap banyak. Ya pastinya di 2029 Pak Prabowo nggak akan nyalon lagi dan memang nggak punya niat nyalon. Jadi hanya sekedar menjalankan satu kesepakatan atau agreement politik di 2029, nanti misalnya agreementnya dengan Pak Jokowi, misalnya Mas Gibran misalnya yang harus didukung ya. Nah, jadi atau mungkin itu juga sudah menjadi kesepakatan dengan semua partai-partai koalisi ya, walau alam juga. Nah, jadi kalau kita analisa dari opsi kedua itu, yaitu dari posisi Pak Prabowo sebagai manusia politik yang lelah, yang sudah merasa lelah dari proses perjuangan yang panjang ya, yaitu kurang lebih 20 tahun sebagai manusia politik, ya tentunya yang akan terjadi adalah paradok Prabowo. Karena semua pikiran-pikiran Pak Prabowo itu kan terangkum di dalam bukunya, yaitu Paradok Indonesia. Ya tentunya kan cita-cita itu, harapan itu yang tertulis di situ kan harus mampu diwujudkan dalam bentuk antitesa. Nah, jadi kalau kondisi Indonesia dengan potensi segala macam kekayaan yang dimiliki tetapi banyak orang miskin, kata Pak Prabowo kan di dalam Paradok Indonesia, ya tentunya ya harus diwujudkan antitesanya, bahwa dengan kondisi sumber daya yang kita punya ini, ya kita bisa mensejahterakan masyarakat, membuat tidak ada lagi masyarakat miskin, kan itu yang dicita-citakan. Nah, dan itu akan tercapai kalau Pak Prabowo ini masih dalam opsi analisa pertama, yaitu sebagai Prabowo secara personal, yang punya basic keluarga pejuang, yang punya basic sebagai prajurit. Nah, yang berbahaya ini kan kalau kita kalau Pak Prabowo ini terjebak dalam analisa opsi kedua, yaitu sebagai manusia politik yang sudah lelah berjuang. Nah, jadi artinya 6 bulan ke depan atau pas di 6 bulan kabinetnya, ya kita nggak bisa berharap. Nah, jadi saudaraku sekalian, harapan besar kita ini akan seperti apa terkait dengan harapan yang kita gantungkan, yang kita mandatkan kepada Pak Prabowo sebagai presiden sekarang, apakah itu nanti akan masuk di dalam opsi analisa pertama atau di analisa kedua, ya jawabannya kita lihat itu berarti kan setelah 6 bulan. Berarti kita akan melihat itu kan di bulan April ya. Jadi akhir Maret atau April, nah, kita akan melihat kalau sampai di bulan April tidak ada progres apa-apa secara teknis dan juga tidak terjadi perombakan di jajaran kabinet yang secara teknis dan implementasinya kita lihat itu tidak ada yang signifikan atau tidak memuaskan, ya berarti pupus harapan kita kalau kita ada di dalam opsi tersebut. Ya karena berarti Pak Prabowo ini hanya sekedar bagaimana menuliskan atau membuat catatan sejarah bahwa beliau sudah menjadi presiden yang ke-8 di dalam sejarah Republik Indonesia kan. Nah, jadi sehingga bisa kita baca berarti keberlanjutannya bukan keberlanjutan dalam sekedar program yang menjadi program Pak Jokowi sebelumnya, tetapi keberlanjutan ini juga berarti memang sudah terkonsolidasi dari awal atau sudah dibangun komitmen dari awal bahwa setelah Pak Prabowo ini akan membantu Mas Gibran kan
sebagai kompensasi atau sebagai kesepakatan politik Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo. Nah, jadi saudaraku sekalian, itu kado ulang tahun kita, yaitu harapan besar kita kepada Pak Prabowo dan analisa kita dari dua perspektif. Jadi ada dalam posisi yang mana Pak Prabowo, ya kita tunggu pemerintahan Pak Prabowo sampai di 6 bulan ya. Terima kasih.